Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang test cross atau uji silang dan back cross atau persilangan balik. Pertama kali saya akan membahas tentang test cross atau uji silang. Test cross atau uji silang adalah menyilangkan atau mengawinkan individu yang belum diketahui genotipnya dengan homozigot resesif. Nantinya F1 disilangkan dengan homozigot resesif yang disimbolkan dengan huruf kecil semuanya. Tujuan dari uji silang adalah untuk menentukan genotip suatu individu yang menunjukkan fenotip dominannya. Apakah individu tersebut homozigot atau heterozigot? Baiklah, saya akan memberikan contoh tentang test cross. Misalnya pada persilangan kacang ercis, B besar atau bulat disilangkan dengan B kecil atau kisut, maka akan menghasilkan F1 B besar B kecil. B besar B kecil genotipnya dan fenotipnya berarti bulat. Untuk test cross persilangan F1 dengan induknya yang bersifat resesif berarti B besar B kecil atau bulat disilangkan dengan B kecil atau kisut, maka genotip yang dihasilkannya adalah B besar B kecil dan B kecil. Maka kita akan membuatkan tabel agar lebih mudah dipahami. Dan dihasilkan rasio genotipnya yaitu B besar B kecil berbanding B kecil. Perbandingannya 1:1. Sedangkan fenotipnya bulat banding kisut. Perbandingannya 1:1. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang back cross atau persilangan balik. Back cross atau persilangan balik adalah persilangan F1 dengan salah satu induknya, baik yang jantan atau yang betinanya. Tujuan dari back cross itu sendiri adalah mencari genotip induknya. Misalnya pada persilangan kacang ercis bulat, genotipnya B besar atau bulat disilangkan dengan biji kisut B kecil, maka F1-nya adalah B besar B kecil untuk genotip B, dan sedangkan fenotipnya bulat. Sekarang kita akan backcrosskan dengan salah satu induknya, berarti B besar B kecil atau bulat disilangkan dengan B besar atau bulat, maka genotip yang dihasilkannya adalah B besar B kecil dan B besar. Di sini saya akan menambahkan tabel. Genotipnya adalah B besar banding B besar B kecil dengan perbandingannya 1:1. Sedangkan fenotipnya hanya ada satu, yaitu berbentuk bulat. Atau bisa juga B besar disilangkan dengan B kecil, maka gamet yang dihasilkan B besar B kecil dan B kecil. Maka kita buatkan tabel. Maka rasio genotipnya B besar banding B kecil atau 1:1, dan rasio fenotipnya bulat banding kisut 1:1. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.